Kenapa MBG bisa membuat harga pangan naik? Bayangkan di satu pasar, biasanya ada 10.000 telur. Tiba-tiba pemerintah datang sebagai pembeli baru dan ingin membeli ribuan telur setiap hari. Apa yang terjadi kalau jumlah telurnya belum bertambah? Iya benar, harganya naik. 1 menit yang bisa mengubah hidupmu. Inilah salah satu risiko ekonomi dari program MBG. Program ini menciptakan permintaan baru dalam skala sangat besar. BGN sendiri mengatakan satu SPPG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur hanya untuk satu kali menu telur, sekitar 200 kilo beras sekali memasak, dan ratusan kilo bahan pangan lainnya. Pada 2026, BGN bahkan memperkirakan perlu tambahan sedikitnya 6 juta ayam petelur baru untuk memenuhi kebutuhan telur MBG. Kenapa perlu ayam baru? Karena pemerintah sadar permintaannya meningkat jauh lebih cepat. Masalahnya, membuat permintaan baru bisa dilakukan besok pagi, tapi membuat sawah baru, membesarkan ayam, meningkatkan produksi susu, atau menambah sapi membutuhkan waktu. Dalam ekonomi, kalau demand naik cepat, sementara supply belum mampu mengikuti, harga punya tekanan untuk naik. Dan yang bersaing membeli bukan hanya dapur MBG, ada ibu rumah tangga, warung makan, restoran, UMKM, dan masyarakat biasa. Bahkan Kepala BGN pernah mengatakan kelangkaan susu di masyarakat bisa saja terjadi karena produk terserap program MBG. Karena itu BGN sekarang juga mengatur pembelian telur berdasarkan harga acuan pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas harga. Tapi harus adil juga ya. Bukan berarti setiap kenaikan harga beras, ayam, atau telur sekarang pasti disebabkan MBG. Cuaca, musim panen, biaya pakan, Ramadan, distribusi, dan faktor lain juga memengaruhi harga. Bank Indonesia misalnya mencatat kenaikan beras, ayam, dan telur pada awal 2026 bersama tekanan permintaan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi masalahnya bukan anak-anak diberi makan. Masalahnya adalah apakah pemerintah membangun suplai pangan terlebih dahulu sebelum menciptakan pembeli sebesar negara. Kalau produksi ikut naik, MBG bisa menguntungkan petani dan peternak. Kalau tidak, anak sekolah memang dapat telur gratis. Tapi ibunya mungkin membeli telur yang sama lebih mahal di pasar. Dan pada titik itu kita harus bertanya, gratis untuk siapa? Karena dalam ekonomi, makan siang mungkin gratis bagi penerima. Tetapi telurnya tetap harus datang dari suatu tempat.